Ini lanjutan podcast yang pertama ya teman-teman. Jadi kan Madinah udah beres teman-teman. Terus untuk makan gimana? Makan itu sih kalau aku ya Mbak ya, mamaku kan bawa bontot ya. Dia bawa bontot. Jadi bontotnya hemat. Hemat. Temanku yang agak boros Mbak Yanti karena bontotnya tuh basi semua loh Mbak di KL, basi semua gitu kan. Jadi dia yang agak boros dia selain bontot basi banyak makan. Kalau aku kan puasa setiap hari puasa, sahur minum susu, bukanya baru paling entah mau makan apa, minum jus. Nah kalau dia kan sarapan pagi, makan siang, makan malam dan porsi makannya banyak. Ya kan Kak Yanti? Soalnya hotelnya nggak ada sarapan ya? Nggak ada kan, ngambilnya memang nggak full board Mbak. Tapi ada full board. Ada sih full board. Sebenarnya kan sayang sih Mbak kalau beli full board itu kalau nggak ada promo kan. Iya. Karena dia per sekali mau sarapan itu 75 rial loh. Sementara kita sarapan seberapa banyak sih yang bisa kita 75 real itu setara dengan kali 4, 300.000 ya. Tuh. Nah, kan sayang banget. Jadi kalau kita beli makan di hotel itu setara 300 ribuan. Nah, sekarang Madinah udah beres. Dari Madinah ke Mekah. Awalnya mau naik kereta cepat. Terus akhirnya setelah dipikir-pikir kalau naik kereta cepat itu transportasi dari hotel ke stasiun pakai taksi. Nah, ini dari stasiun atau ngambil koper lagi, naik taksi lagi ke hotel kan. Akhirnya opsinya ada dua, sewa mobil atau pakai aplikasi Karim ya. Jadi kalau di Indonesia itu kayak ojol, itu install aja. Sejak awal sih emang saya udah menyarankan Mbak Tila untuk install Karim. Udah install juga sih Mbak. Itu untuk transportasinya. Tapi akhirnya Mbak Tila percaya pada Mutawif. Mutawif itu yang nantinya mendampingi umroh Mbak Tila. Dia percaya untuk menyewakan mobil. Insya Allah si sopirnya amanah. Jadi dia naik mobil itu luas ya, mobilnya namanya apa ya? Gede banget ya waktu itu. Sih nggak tahu mobil mewah. Jadi mobilnya itu gede, mewah, bagus. Isinya cuma bertiga. Jadi mamahnya bisa istirahat karena perjalanan Madinah Mekah itu jauh. Nah terus dan langsung drop di hotel. Nah, kejadian juga hotel Mekah itu saya udah feeling, Mbak Tila, ini beneran Mekah udah ada hotel. Udah Mbak, udah dari Ustadz Ababa di Depok itu karena udah ditransfer kan Mbak. Dan uangnya udah ditransfer loh. Terus saya bilang gini, saya kan cek di Agoda itu hotel Swiss Hotel Al Maqam ya. Itu kan ring 1 depan Mekah, itu di Zamzam Tower. Itu dia di harga 3 jutaan ya. Sudah sarapan ya? Udah sarapan 2 malam tapi 2,8. 2 malam ya? Malamnya 2,8. Tapi 2 malam ya? Iya 2 malam. Nah 2 malam 5, itu berapa gitu. saya kan bilang, Mbak Tila ini promo udah dia amankan dulu. Waktu di Madinah, Madinah kayaknya setelah kejadian dia nggak dapat kamar itu, langsung saya cari di Mekah. Saya udah feeling ini harus gerak cepat untuk Mekah. Karena apa? Mumpung masih ada hari, mumpung masih ada semingguan. Dan suami saya juga bilang, mumpung masih jauh-jauh hari Lebon gitu. Lah itu masih ada slot-slot hotel yang murah di ring 1 di Hotel Bintang 5 Zamzam Tower. Nah itu Al Maqam. Saya bilang, ini Al Maqam tuh bagus, aku gitu. Terus akhirnya udah deh amankan 2 malam. Ya udah Mbak, 2 malam udah plus harapan. Ya, itu 5 jutaan something lah ya. Terus hari berikutnya itu emang pas weekend itu emang pas mahal. Jadi semua aplikasi emang lagi tinggi-tingginya. Terus tapi di dua hari terakhir sebelum dia balik ke Indonesia itu ada hotel murah, padahal itu Hotel Sultan Dar Al Tauhid. Itu kalau teman-teman cek itu dulu Dar Al Tauhid itu hotel the bestnya di Mekah. Tapi sekarang digeser sama Rotana kalau nggak salah. Ya, nah, Rotana. Dar Al itu itunya tempat minumnya aja dari emas loh. Nah itu dia dapat murah 3,5 1 malam. 1 malam. Saya bilang, Mbak Tila coba dong ini tuh Hotel Sultan loh. Tapi dia udah transfer Mbak, nggak ada uang. Maksudnya dia itu ternyata udah transfer ke Ustadz Abal-Abal. Terus ya udah, saya ngerayu lagi, gimana kalau free cancel dulu ya gitu. Dia tetap dalam Mbak gitu kan pokoknya. Terus di hari terakhir
saya nyaranin di hotel apa gitu loh. Pokoknya hotel yang bagus-bagus lah. Tinggal PR di hari ketiga di Mekah itu emang itu semua hotel tinggi. Dan saya udah pesimis. Ini beneran ya si LA-nya itu dapat hotel murah kah? Aku gitu udah dalam hati gitu. Akhirnya setelah sampai Mekah dia lancar proses mikot. Jadi kita itu kalau mau umroh itu dari Medina itu ambil mikotnya di Bir Ali. Dari Bir Ali terus check-in hotel, istirahat dulu ya. Ya, waktu istirahat. itu istirahat dulu baru umroh. Umrohnya malam ya. Malam jam 10. Malam dan itu pas nggak rame ya, Udah, alhamdulillah karena ya. emang mutawifnya bilang gitu, Mbak, Nah. ini kita nyampe landing biar mama istirahat dulu apa Nah. semua biar enak, udah segaran baru kita umroh, dia bilang gitu. Ya. Oke, terus udah umroh selesai, saya udah merasa aman lah ya Mbak Tila, udah 2 malam udah aman. Tapi di hari ketiga ini saya deg-degan sebetulnya, udah feeling gitu loh, beneran nggak ya itu gitu. Terus waktu saya WA hari ketiga itu kok slow respon. Dan Mbak Andini itu teman saya yang dia concern banget, perhatian banget juga, deg-degan itu. Mbak, gimana hotel ketiga? Mbak, gimana gitu? Dia juga tanya. Terus, ini kok slow respon ya Mbak? Jangan-jangan ada masalah lagi ya? Ya, dibilangin. Kok dia masih percaya sih sama orang gitu kan? Maksudnya kita udah feeling. Jadi Mbak Adin itu kan karena udah pengalaman umroh juga sama haji dia udah pernah. Itu gini, sebetulnya di Arab itu, orang Arab itu baik-baik. Yang membuat jelek itu orang Indonesia yang di sana. Yang suka menipu itu malah mereka gitu. Jadi kalau kita berhubungan sama orang untuk umroh lah whatever, itu mending uangnya belakangan gitu. Jadi ketika Mbak Tila udah bilang dia udah transfer, itu dia udah deg-degan sebetulnya. Waduh, harusnya uangnya belakangan kalau dia udah check in gitu. Ternyata benar kejadian dan dia bilang Mbak, dia udah bilangnya udah selesai. Jadi waktu hari ketiga itu dia si Ustadz itu benar-benar nggak dapat hotel. Dan saya feeling karena semua aplikasi itu full, itu pas tingginya harga hotel tinggi selama 3 hari itu. Benar. Harga hotel tinggi dan semua full gitu. Itu terus silahkan bercerita. Dari mana ya mulanya? Ya itu dia begitu nggak dapat hotel, dia minta uang transfer juga agak susah. Terus dia cari hotel sama mutawifnya itu full semua. Full, benar-benar full. Jadi kan ceritanya itu kan waktu ngambil mikot di Bir Ali itu kan Mbak, aku tuh masih prasangka baik lah kayak Mbak Yani kok masih percaya gitu kan. Jadi aku gini mikirnya, mungkin yang pertama itu emang dia bener-bener nggak dapat hilaf gitu atau gimana gitu. Tapi kan ini masih ada jangka waktu loh Mbak, masih ada berapa hari lagi sebelum kita nyampe Mekah. Jadi aku percaya, dia bilang. Jadi aku tuh pilih hotel kemarin itu di Makkah Tower. Satu lagi kalau nggak salah di Pullman Jamjam, aku pilih yang view-nya Ka'bah gitu kan, yang 2 malam Ka'bah, yang 2 malam biasa gitu, yang 2 malam full boat, yang 2 malam enggak. Karena aku udah bilang dari awal sama Mbak Yani pengen ngerasain tuh pengalaman pindah-pindah hotel gitu, mana tahu ada rezeki lagi. Kobul memang sama Allah pindah, tapi pindahnya itu dramanya banyak. Jadi waktu ngambil mikot di Madinah itu, selesai ngambil mikot masuklah itu WA. Karena aku udah transfer, dia bilang gini, Mbak, ternyata hotelnya nggak dapet, dibilang orang Arabnya lebih mengutamakan travel dibandingkan pribadi. Kan udah ngambil mikot nih Mbak, larangan pantangan udah banyak. Jadi memang aku tuh dalam hati nggak ada marah, nggak ada kesel, nggak ada marah. Aku cuma jawab WA dia, ya udah Mas, bukan rezeki saya, tapi tolonglah uang saya segera dibalikin. Aku bilang gitu kan Mbak. Nah udah begitu sampai di Mekah udah selesai check-in hotel yang Swiss Al Maqam itu. Nah pertama kan Mbak salah input data ya, yang harusnya kami 3 inputnya cuma 1. Nah aku tuh di resepsionis gini, Mbak Yani kok 1 orang, kami 3. Aku udah lihat-lihat dong buka ininya, gimana ini ya, gimana ini. Terus aku baca peraturannya,
ternyata maksimal 5 orang gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah loh Mbak. Sampai sarapannya pun mereka nggak permasalahin gitu dengan yang diisi 1 orang. Sarapan yang kami berapa orang nggak ada masalah. Alhamdulillah. Aku tuh sempet takut gitu loh. Aku bilang sama temanku, kakak jangan ikut. Nanti kalau disuruh bayar sarapan aja 300.000. Aku bilang kayak gitu. Enggak, udah kalau bayar lah, dia bilang. Ternyata alhamdulillah ini ada, ini nggak kan di data itu waktu sarapan kan nggak ada. Udah semua udah. Nah itu tadi yang ini ya Mbak ya, masalah Swiss al makam. Jadi setelah check in umroh, langsung deh cari hotel buat yang Hari ketiga. malam ketiga. Ngiter itu semua hotel bintang 5 full Mbak. Itu udah hari pertama ya kan, didampingi Mutawif tuh. Ya Allah, aku mau bilang makasih di sini ya buat Mutawif. Mas Hariri itu memang baik banget sih orangnya, helpful banget, nggak mikirin nominal ya, yang penting jamaah itu gimana nyaman, selamat, itu prioritas banget sama dia. Terima kasih ya Mas ya, jazakillah khair. Nah terus selanjut itu hari kedua tuh aku ngider juga sama Kak Yanti. Pagi berangkat Mbak, nggak ada. Siang berangkat lagi, habis sholat gitu nyari ngider, nggak ada. Bahkan sampai malam ya, pur sampai jam 10 pulang isya kami tuh masih ngider dari satu hotel ke hotel lain, full juga. Terakhir ke Pullman Jam-Jam, aku coba, aku bilang gini, jadi kalau nggak bisa lah di sini full, solusinya gimana? Aku bilang ke Pullman kan, mereka kasih kartu nama. Kamu cek di sini, dia bilang gitu. Bisa pesan dari sini. Aku ambillah Pullman itu sampai hotel, aku kotak-katik. Alhamdulillah dapet Mbak untuk malam ketiga dan malam keempat. Cuman harganya luar biasa buat nangis gitu loh Mbak. 4 juta per malam gitu kan. Jadi 16 juta untuk sisa malam yang dihabisin di Mekah, kan udah berlebih kali daripada budget yang seharusnya untuk hotel. Kalau berlebih mah nggak masalah, lebih dari situ kita bayar, tapi ini kan memang udah gitu Mbak, uang juga belum di tangan, masih di si Ustadz tadi nih kan, belum ditransfer balik. Aku chat belum juga, pokoknya itu transferan pertama belum utuh, sampai 2 kali transfer. Itu pun aku janji pagi transfer sore, janji malam besok paginya lagi baru ditransfer, gitu-gitulah ininya gitu, pengembalian uangnya tadi. Jadi tuh Ustadz Abal-Abal itu tinggalnya di Depok, dia nggak ikut. Nah kan? pesen, ini aku juga mau pesen ya sama Ustadz yang aku nggak bisa sebut nama ya, aku pun juga nggak mau menginilah gimana ya, nama baik orang, mungkin dia khilaf, tapi untuk kedepannya semoga nggak terjadi sama jamaah yang lainnya, karena kasihan banget ya Mas kalau yang bener-bener sama sekali buta gitu ya, terlantar dengan kondisi jamaah yang, sedangkan travel aja banyak yang hotelnya terlantar, itu sekelas travel ya kan Mbak, apalagi yang kayak mandiri-mandiri gini emang bergantung sama dia gitu kan. Alhamdulillahnya tuh aku ada yang bantuin gitu kan, si Mutawif tadi ini kenalan temen aku, kenalan baik ya kan, satu PPI Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, dia yang si Mutawif Sudan, temen aku itu Moskow, jadi mereka saling kenal lah gitu, ada hubungan baik. Nah makanya ditolong lah sama si Mas ini. Jadi aku booking dulu itu Mbak yang free cancel pertama kan 4 juta per malam. Tapi itu aku sambil bercanda sama Kak Yanti gini, ya Allah Kak, kemarin Mbak Yani tawarin loh, itu tuh kepleset nyampe Dar Al Tauhid itu 3.500.000, kita bilang nggak ada duit. Emang maksudnya kan buang-buang duit ya kan Mbak, segitu mahalnya untuk Hotel Sultan gitu kan, kita nggak ada duit. Ini Pullman Zam-Zam 4 juta semalam, bayar, kita sanggup bayar. Aku bilang gitu, 4 malam 16 juta, sambil ketawa nih bercandaan. Ya udahlah Kak, kalau memang nggak ada kabar besok dari si Mutawif yang masih mengusahakan hotel buat kita, ya
Ya udahlah, mau nggak mau kita angkut ke Get Koper ke Pullman Zamzam, kita bayar deh tuh 4 juta semalam. Udah lemes deh Mbak mikirkan budget tadi udah berlipat gitu kan. Terus besok pagi Mutawifnya WA, Mbak Tila ini ada hotel, dia bilang gitu, tapi bintang 5 juga tapi jauh, dia bilang gitu, harus naik shuttle bus lagi. Terus aku bilang gini, kalau itu nggak usah deh Mas, kasihan mamaku, aku bilang kayak gitu kan. Terus siangnya, tapi tunggu deh Mbak, sampai siang lah baru kita ambil keputusan. Siangnya dia jam 11, dia chat lagi, Mbak, ini ada mau nggak di Elaf Al-Masyr? Dia bilang, jauh nggak Mas? Enggak, dia bilang gitu. Masjidil Haram tuh kelihatan, cuman di belakangnya Zamzam Tower, dia bilang gitu kan. Ya udah, oke deh Mas, mau, itu murah banget memang Mbak. 2.600.000 sudah full board, sarapan, makan siang, makan malam. Iya, bener, itu udah input di situ kan. Makanya aku tuh, nah sebelum kejadian itu tuh kan hari kedua aku nggak salah tuh, aku tuh saking udah hopelessnya loh Mbak, abis tawaf sunnah apa gimana tuh, aku tuh di depan Ka'bah itu udah mewek karena saldo belum dibalikin sama si Ustadz yang Depok tadi. Aku udah deg-degan, udah gini, duit udah gak ada di rekening untuk bayar hotel sebanyak itu kan Mbak. Sementara mau booking hotel baru, ini duitnya belum dibalikin. Aku tanya ke Mbak Yanti, Mbak itu bisa digesek berapa kartu saldo di dalam gitu kan. Bisa kok, dia bilang gitu, cukup ini ya untuk Boman bayar keseluruhan ya nggak cukup, dia bilang gitu. Aku gini, kalau nggak dibalikan si Ustadz gimana, udah gini loh Mbak itu kan. Jadi aku tuh berdoa loh Mbak, udah mewek aku di depan Ka'bah itu. Aku bilang sama Allah, ya Allah sekarang ini aku tadi janjimu, aku bilang kayak gitu kan. Aku tuh udah nggak sanggup, rasanya itu beban itu udah ketimpang gitu kan. Tapi tuh aku percaya ya Allah, Engkau tuh udah janji sesudah kesulitan ada kemudahan. Engkau tuh juga janji nggak akan taruh beban yang nggak sanggup aku pikul, aku bilang gitu kan. Alhamdulillah tuh dengar kabar besoknya dapat di Elaf Al-Masyr. Dan itu alhamdulillah baiknya si Mutawif itu Mbak, dia bilang aku gini, Mas aku transfernya kapan? Udah tenang aja Mbak, nggak apa-apa, ini pakai uang aku dulu aja duluan, semua aku dahuluin, dia bilang gitu. Nanti Mbak tinggal 8 baru transfer, dia bilang gitu kan Mbak. Aku gini, ya Allah pertolongan Allah tuh dari siapa aja gitu kan Mbak. Di saat kita emang gak ada duit, ada aja yang ini waktu Madinah Mbak ya nih, ini Mas Hariri gitu kan. Makanya aku tuh, ya Allah alhamdulillah, emang aku tuh nggak pernah salah ya Allah, nggak pernah ingkar janji. Aku tuh dalam jadi 2 malam dapat di Elaf Masyr, itu full board, udah full plus makan 3 kali. Bener. Baru hari berikutnya, hari keempat, hari 5 itu di nggak bisa nyambung lagi di situ kan. Temenku pengen di Elaf itu lagi, terus akhirnya pindah ke Pullman. Jadi Zamzam. total 3 hotel. Iya bener, 3 hotel, geret-geret koper, sesuai dia pengennya bolak-balik ya bener. Kalau kita mau berangkat umroh tuh bener loh Mbak yang dibilang orang itu semua bener gitu. Jangan asal ngomong ya. Pokoknya kita kita selalu positive thinking ya kan. Terus pasrah ya kan, pasrah. Jangan percaya orang. jangan percaya sekali Dan lagi. teman-teman di sana di Mekah itu kebetulan Mbak Tila sama mamanya itu melihat banyak jemaah yang terlantar padahal dia ikut travel. Terlantarnya apa? Nggak dapet hotel di Mekah. Terus
ada yang udah check in hotel, udah menginap, disuruh tiba-tiba check out, ya kan? Ya kasihan banget itu, Tiba-tiba Mbak. suruh pindah. Nah, itu nggak tahu ya, kenapa gitu kan? Sampai melipati polisi loh Mbak, itu kemarin Nah, temen gitu. itu jemaah itu cerita gitu kan. Nah. Ini kan mau masuk, yang ini nggak mau pindah kan Iya. gitu. Ah. Sampai pakai polisi kemarin itu dengar ceritanya. Kalau auditnya. kasus kayak seperti ini, kalau dari versi saya pribadi berpendapat gini, teman-teman, kalau mau benar-benar niat umroh mandiri, booking hotelnya langsung di hotel, aplikasi hotel atau aplikasi hotel seperti Traveloka, Agoda, tiket gitu, itu lebih akurat. Yakin kita udah dapat kamar. Nah, kalau kejadian travel seperti itu, biasanya itu si travel nunggak bayar, satu, telat booking. Nah, kalau udah mepet atau beberapa minggu deh sebelum berangkat dia belum booking sejumlah kamar atau belum bayar, itu biasanya digeser emang. Tapi mereka selalu beralibi gini, selalu menakut-nakuti jemaahnya ini, nggak bisa booking hotel langsung, nanti kamu nggak dipercaya segala macam. Itu saya mendengar seperti itu tuh nggak cuma satu travel, beberapa travel. Dan terakhir kemarin teman saya itu japri saya, dia kebetulan ikut travel dan beneran hotelnya di cancel di Mekah, padahal dia bawa orang tua. Dia langsung hubungi saya, Mbak Yeni, alhamdulillah saya bisa booking Pullman, padahal saya udah ditakut-takutin, tapi saya nekat via tiket.com booking hotel Pullman. Dan ini kondisi teman saya ini udah tua, dia kondisinya agak sakit. Terus saya minta nego supaya early check-in, alhamdulillah bisa. Nah, padahal loh kan saya bilang, loh Mbak, kan saya udah bilang kalau akurat booking hotel langsung, tapi saya itu takut Mbak, saya selalu ditakut-takutin sama travel, nggak bisa kayak gini. Padahal alhamdulillah kan bisa. Gitu pelajaran ya teman-teman. Jadi jangan mudah percaya orang. Gitu, jangan mudah percaya. Kembali. Karena bisnis umroh dan haji itu gurih. Iya. Nah, si Pullman tadi kan tadi udah pasar itu kan 4 juta per malam kan. Alhamdulillah di malam kelima itu harganya udah di 2.600.000. Itu rezeki dari Allah turun harganya 2.600.000. karena emang 2 malam terakhir itu emang rate-nya turun. Kan Iya, aku udah bilang. Iya, yang di hari bukan lewat weekend ya Mbak ya. Yes, rate-nya gitu. turun, benar. Jadi waktu dirimu dapat tinggi itu emang di semua hotel rate-nya lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tinggi. Di 2 hari itu. Di 2 hari itu. Nah, satu tips dari aku yang udah ngerasain pindah hotel ya teman-teman, kalau mau pindah hotel itu carilah yang satu gedung gitu kan. Jangan yang maksudnya beda gedung. Karena walaupun deket kan jalannya itu harus tetap muter. Jadi aku tuh lebih budget lagi untuk taksi walaupun dekat, tapi karena kita bawa koper, bawa orang tua, nggak mungkin dong jalan kaki ya kan. Terpaksa lagi kita keluarkan budget bayar taksi. Sama OB-nya. Bellboy, iya tetap. Sampai OB bellboy. Bellboy, makanya kami tuh banyakan bayar bellboy. Budget itu kan ya hitung aja lah 10 per ini. Di Madinah aja udah 6 kali. Di Mekah berapa kali Geret naik juga 3 kali plus taksi. Itulah dia kalau cerita hotel tadi ya kan Mbak. Alhamdulillah di Mekah itu ya Allah ada yang bantuin lah si Mas Mutawif tadi. Emang dia dampingin kami itu dari Madinah loh Mbak. Padahal tahu nggak sih Mbak Tila, itu booking Mutawif itu hanya ketika umroh satu kali sama umroh kedua. Jadi kalau umroh mandiri itu kita booking untuk ibadahnya, kita itu booking Mutawif. Lah Mutawifnya ini biasanya bayarnya per hari ya. Iya per hari. Per hari 200, mulai 250 SAR sampai 350 300 lah tergantung negonya. Tuh. Jadi beliau ini cuma 2 kali booking tapi malah dibantu 4 kali lomba dari mulai Madinah sampai kami kepulangan itu diantar sama si Mutawif itu, bawakin mobil itu masukin koper diserah terima deh sama si supir temennya itu diantar ke Jeddah, itu masih didampingi Mutawif loh kami. Masya Allah emang helpful banget aku bilang ini ya Mas Hamid itu. Terus untuk umroh kedua kan kita ambil mikot lagi. Itu kalau kita ikut travel itu naik bis. Nah ini Mbak Tila naik taksi sekitar 160 ribuan di Masjid apa Tanem ya?
Tanim, Nah, masjidnya kan Siti Aisyah. ada banyak sih beberapa pilihan untuk ambil mikot untuk umroh kedua, dan kita ikut travel itu juga beberapa beberapa travel juga ambilnya mikot beda-beda sih. Nah, kalau kita ikut umroh yang berikutnya ketiga, biasanya travel itu cuma didampingi dua kali umroh. Kalau kita mau umroh badal umroh atau umroh mau ketiga keempat segala macam itu sendiri. Biasanya mereka nyuruh kita naik taksi atau naik bis. Ada sih bisnya, ada shuttle bis gitu untuk ambil mikot gitu. Terus untuk makan di Mekah itu teman-teman nggak usah khawatir, di sana itu makanan banyak yang jual di Zamzam Tower itu. Banyak banget yang jualan makanan Indonesia. Harganya sekitar berapa? Kita bisa catering juga ya? Bisa catering, kan aku sempat nanyain kemarin berapa tuh harga 25. catering, Mak? 25 rial untuk 25 sekali ya. catering. Itu untuk full catering ya, maksudnya di situ ada buahnya, ada sayurnya, ada lauknya, lengkap lah gitu, Mbak, ada minumannya gitu. Nah, dibandingkan kita harus bayar ke hotel loh, Mbak. 300.000 sekali makan gitu kan. Nah, terus apa itu Batilap kembali ke bandara, dia karena dirimu pagi ya, terbang pagi, dia supaya aman itu akhirnya nginep di Jeddah booking. Terus naik mobil yang dia sewa dari Mutawif, mobilnya juga bagus. Jadi kan Mbak, sebelum berangkat tuh kan aku selalu tuh ngomongnya tuh PIV walaupun saldo nol. Bukan maksudnya sok-sokan ya. Sok-sokan gaya, ya Allah nggak tahu diri banget saldo minus kok pengennya PIV gitu ya kan Mbak. Tapi ngomongnya tuh kekeh gitu Mbak. PIV udah gitu aku tuh kekeh sampai di Mekah nggak boleh belanja. Nggak boleh belanja yang nggak perlu, beli gamis segala macem, nggak usah belanja gitu kan. Terus sama pengen pindah-pindah hotel. Semua pengen itu tuh keucap loh Mbak, keucap tuh kejadian. Itu loh Mbak, PIV itu sampai waktu aku bilang itu kan Mbak, turun dari mobil tuh kan sampai di bandara Jeddah.
emang supir nggak ngerti bahasa Inggris, kami nggak ngerti bahasa Arab, jadi nggak bisa nanya sama sekali. Begitu si porter datang bawa troli, ya udahlah dia ngangkat barang, ya happy aja, pikir gratis ya kan, ataupun kalau nggak gratis ya bayar tip aja gitu ya kan Mbak. Terus kami digiring dong ke kayak box gitu, ada meja, ada orang pakai seragam kayak dia. Kami disuruh bayar lah, hati gini kata mamaku, berarti bukan gratis, itu bayar kata si mama kayak gitu. 45 rial itu Mbak, 45. Iya 45 rial deh, bayar. Pokoknya tapi memang setelah bayar itu kan Mbak semua dia yang urusin. Dari mulai wrapping, timbang barang, sampai check-in, itu semua dia yang ngurusin. Kami tinggal duduk manis saja, cuman bayarnya itu sudah bayar 45 rial. Bayar tip lagi 30 rial. Satu orang tuh, pertama kasih 10 rial. Terus kata porternya gini, masa aku untuk bertiga kasih 10 rial? Jadi berapa kata temanku gini, ditambahin lagi 10 rial. Jadi untuk porter itu 55 real untuk porter doang. Makanya itu apa Mbak? PIV gitu Mbak. Koper aja ada yang ngurusin gitu kan. Berarti total waktu 30 juta ya. Itu udah plus sampai si porter. Enggak, sampai di Medan. Sudah sama yang tiket Kuala Lumpur Medan kan. Jadi Mbak Tila ini dengan budget pas-pasan membeli tiket mepet itu total habisnya itu 30 jutaan. Ya benar. Nah, tiketnya mepet ya Mbak ya. Hotelnya mepet, semua serba mendadak. Semua serba mendadak. Terus hotelnya pun hotel bagus semua. Alhamdulillah hotel ya, bagus. Alhamdulillah. Kalau pengen umrah mandiri, pertama teman-teman booking tiket dulu. Habis booking tiket, udah tiket dapet nih. Hotel. Untuk visa bagaimana? Visa itu ada 3 visa, ada 3 jenis visa. Ada visa umroh. Visa umroh itu biasanya langsung dari travel dan itu pasti di ACC. Visa umroh itu sama visa turis. Kalau visa turis itu kita mesti mengajukan ke VFS terdekat. Jadi di setiap kota besar itu ada VFS tase. Nah itu syaratnya seperti kita mengajukan visa Eropa lah, visa ada rekening koran, ada slip gaji, ada tiket PP, booking hotel, kemudian bukti kita cuti. Pokoknya visa turis itu sama visa umroh juga sama ya. Kalau kita mandiri itu kita harus bisa menunjukkan kalau kita benar-benar balik. Karena banyak yang menyalahgunakan visa untuk bekerja di Arab Saudi nggak balik, itu yang bikin jelek gitu kan. Terus ada lagi satu visa transit. Nah visa transit ini bagi yang memiliki visa Eropa. Triknya sih bisa teman-teman punya tiket Eropa, visanya udah lolos, baru beli tiket lagi ke Jeddah buat sekalian umroh itu bisa. Kalau tipsnya ya Mbak, visa on arrival ya kan? Iya, jatuhnya VOA. Untuk biaya berapa? Kalau visa umroh itu pasti rilis, itu tergantung umroh travelnya. Jadi teman-teman itu yang mau biaya jasa, kalau teman-teman udah punya tiket PP, dengan teman menunjukkan kalau benar-benar balik, itu sawah bisa. Kayak ada yang buka harga 3 juta, 4,5, ada yang 4.050.000 kemarin. Nah, Mbak Tila di 4.050.000. Terus ada juga yang kemarin hubungi saya itu dia dapat 4,5 visa, itu rinciannya untuk visa 1,2 juta. Terus minim harus pesan hotel 5 malam sama handling transport udah. Jadi total 4,5 itu dia udah dapat visa sama hotel 5 malam sama handling transport. Nah ini yang aku tungguin nih rilisnya. Ini rilisnya kapan nih launchingnya? Nah nanti rencananya si beliau ini akan berangkat insya Allah Februari 2023. Nanti kita tunggu ya YouTube-nya. Dia mau membuat YouTube pengajuan visa umroh yang itu tadi. Nah, dia nggak melalui travel sih, tapi langsung di bawah konjen Arab sih katanya ya. Gitu. Jadi kalau paketan 4,5 itu udah hotel 5 malam, berarti kan sisa malam berikutnya bisa pesan sendiri, booking sendiri.
gitu. Tapi itu hotelnya bintang 3 sih. Kira-kira jaraknya 1 kilo. Tapi tetap aja Mbak visanya itu kan udah Iya, intinya kan kita udah visa. gitu. Ya. Kalau visa turis berapa? Itu saya menanyakan di VFS itu mereka tidak bisa fix harga berapa karena itu bergantung usia. Semakin tua semakin mahal karena ada asuransinya. Oh iya, asuransi di visa umroh itu juga udah include ya kan? Iya. Kayak mamaku kemarin kan kakinya sempat bengkak Sakit, gitu kan, ke rumah habis sakit. umroh. Nah, ke rumah sakit gratis gitu, tinggal nunjukin visa doang gitu teman-teman. Jadi free gitu, biayanya nggak Kebetulan bayar. pas umroh bareng, ada yang umroh bareng saya 2019 itu ada yang keguguran, dia menginap beberapa malam di rumah sakit di Mekah, itu juga gratis tis. Ya, gratis Di tis. handling asuransi visa tadi ya Mbak ya? Yes, tinggal nunjukin paspor sama visa aja. Iya. Nah, asuransi tadi, ngomong-ngomong asuransi tadi Mbak, Nah. di KL itu di Bandara Kuala Namu sebelum aku tuh take off, aku tuh masih pesan asuransi buat mamaku buat jaga-jaga. Tambahan gitu kan. ya, asuransi Tambahan, nah, bisa option lah kalau sesuatu saat diperlukan udah ada gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah nggak dipakai gitu Mbak, karena memang udah gratis dari si visa tadi, jadi asuransi itu memang nggak dipakai. Tapi maksudnya aku mau bilang kreditnya aku tuh gimana sebelum berangkat, asuransi aja aku pesen pada saat aku di pesawat mau take off, aku bilang ke Mbak Ica itu agen asuransinya, Mbak aku transfer setelah aku landing. Nggak bisa Mbak, kalau udah landing asuransinya polisnya nggak berlaku, dia bilang gitu. Aku bayarin pakai uangku dulu ya, aku talangin pakai. Jadi aku tuh bener-bener kesulitan tapi dibarengi dengan kemudahan gitu loh Mbak. Beberapa kali tuh aku dibantu orang gitu yang berhubungan dengan uang, padahal kita tuh nggak pernah ketemu, nggak pernah inilah gitu, tiba-tiba aja siapa lo gitu ya kan. Tapi alhamdulillah ya kayak aku bilang, sesudah kesulitan yakin pasti bersanding dengan kemudahan. Nah itu yang aku rasakan ya seperti itu. Jadi kalau emang udah niat umroh itu fokus kayak Mbak Yeni bilang, jangan lagi mikir nanti aku di sana. Itu kayak doa ya Mbak. Kalau kita mikir buruk balik ke diri kita, tapi aku selalu mikirnya tuh Allah tolong. Jadi memang banyak aja sih Mbak hal-hal yang terjadi itu yang buat aku tuh gitu udah mau nyerah, tapi kayak ada yang nampung gitu, nggak jatuh, nggak ngedrop, ada yang nolong gitu. Jadi pertolongan Allah itu ya dekat gitu. Emang masalah pasti ada, tapi yakinkan aja Allah tuh tolong. Makanya aku tuh ngelewati semua masalah bisa survive itu bukan karena aku yang mampu, enggak. Setiap aku tuh mentok jatuh, ada aja yang nolongin gitu, ada aja yang bantuin, yang aku tuh nggak mikir sama sekali gitu. Kayak Mbak Ica bayarin asuransi di luar gitu, kayak Mas Hariri bayarin hotelku di luar gitu kan, semua di luar ini loh Mbak, orang mau ngasih duit ini ya sama kita, karena bukan 100-200 ribu ya Mbak ya, juta-juta kan gitu istilahnya. Ya Allah, jadi percaya kalau emang udah niat mau umroh mandiri, apalagi untuk orang tua, masalah pasti ada. Jangan lo pikir nggak ada masalah ya, masalah pasti ada, tapi yakinkan Allah tolong. Pertolongan Allah itu pasti dekat gitu loh. Karena kayak aku tuh buta sama sekali loh Mbak umroh mandiri itu. Nggak pernah ngimpi bisa, kalau misalnya ke Eropa mandiri, pergi sendiri, aku pernah ngimpi, oh gini, bisa lah aku ke Eropa sendiri, landingnya gini, ngurus visanya gini gitu kan. Tapi kalau umroh itu kan ibadah ya Mbak ya, bener-bener nggak mikir aku tuh mau sendiri. Nah kalau ditanya sama aku, kalau kedepannya pengen umroh lagi, mau ikut travel atau mandiri, kan ada tuh beberapa orang yang nanya ke aku gitu kan. Kalau aku sih jawabnya, aku tetap deh Kak, pilih mandiri. Aku bilang, aku udah ngerasain, udah dengar curhatan yang ikut travel gimana, pengalamanku pribadi yang mandiri gimana. Waktu lebih fleksibel Mbak, terutama untuk orang tua ya. Kan kalau umroh itu kan, kalau travel semua pakai deadline. Umroh kan pakai deadline gitu kan. Nah kalau pribadi itu kita yang atur waktu umrohnya. Kayak semalam Mutawif bilangnya jam 8, terus mamaku belum makan. Ustadz mundur lah, ya udah jam 10 aja berarti lah, nggak apa-apa, santai aja kapan mamanya siap. Jadi private, bener. Mutawif private, mobil private, kita mau jalan-jalan juga private, nggak barengan kayak gitu. Nggak bareng. Waktu umroh itu pun ya bertiga doang gitu Mbak. Aku, mamaku, temenku Mutawifnya satu gitu. Jadi kami mau nanya apa aja, mau ngobrol apa aja, mau sharing apa aja, ya tetap didampingi Mutawif gitu, bertiga kan. Nah yang berkesan itu pada saat umroh kedua, mama tuh kan kakinya sakit, jadi kan nggak berani ya deket-deket
Ka'bah takut kepijak Iya, aja. Gitu kan sakitnya, kesenggol aja sakit gitu, apalagi kepijak gitu kan Mbak. Jadi Muthalib tuh bilang gini, "Ibu mau pegang Ka'bah?" Dia bilang gitu. "Kalau bisa mau sih Ustaz." Mamaku gitu, aku gini, "Gimana pegang Ka'bah nih? Kaki bengkak, kesenggol aja nggak bisa." "Ya udah Bu, ayo." Dia bilang gitu kan. Nah, pegang Ka'bah itu Kak Yanti, mamaku, Ustadz. Jadi aku tuh dari belakang mama tuh aku nahan gitu kan Mbak, kayak blocking lah gitu supaya mamaku tuh nggak di ini. Jadi mamaku tuh alhamdulillahnya puas lah megang Ka'bah gitu ya kan Mbak, nggak ada yang sikut, nggak ada yang apa, karena aku blocking di depan dia. Pada saat itu aku tuh nggak megang Ka'bah, aku pikir ya udah puasin mamaku aja, karena waktu pas tawaf sunnah itu aku udah pegang Hajarul Aswad gitu kan. Nah jadi pada saat itu aku cuman pegang Ka'bah, aku dalam hatiku gini, ya Allah nggak apa-apa aku nggak cium Ka'bah, aku bilang kayak gitu kan, yang penting mamaku udah gitu kan Mbak, yang penting mamaku udah gitu, udah mamaku udah senang, aku nggak cium Ka'bah nggak apa-apa, yang penting mamaku udah. Mamaku tuh lama banget di Ka'bah, aku udah gini-gini, Mak udah kasih kesempatan yang lain, belum juga ya, namanya kita nggak tahu kapan kita balik ke situ ya kan Mbak, banget. Nah pada saat tawaf wadah ya Mbak ya, tawaf terakhir kami kan nggak pakai mutawif ya, bertiga aja. Nah aku tuh lihat ada bundaran gitu, aku nggak tahu sama sekali itu Hijr Ismail Mbak, karena emang kan udah crowded itu, jadi aku cari info itu yang wajib-wajibnya aja, kayak mana pelaksanaan umroh. Jadi kami tuh setiap hari di live streaming hotel itu kan ada itu kan. Ya, nah ada. kami gini loh sama bertiga di hotel nih, yang cewek-cewek itu orang ngapain sih rame-rame berkumpul, kok yang sholat di situ kok yang pakai jubah-jubah putih aja, jalannya terbuka gitu. Kita kapan ya sholat di situ? Itu kami nggak tahu namanya Hijr Ismail gitu kan Mbak. Jadi pas hari terakhir itu aku bilang gini sama Mbak Yanti, "Kakak itu antrian apa sih kok panjang kali?" Aku bilang gitu. "Tila mau lihat dulu ya," aku bilang gitu. "Kak, aku titip mama ya," aku bilang gitu. Jadi dia tawaf sama mamaku tuh, aku masuklah tuh Kak, lihat antrian panjang. Aku tuh nggak tahu Hijr Ismail Mbak. Jadi dengar cerita, oh ini tuh Hijr Ismail, mau sholat ke situ, ya Allah antriannya udah kayak raudah juga, aku bilang gitu kan. Jadi aku tuh memang nggak ada niat lah sholat di situ ya kan Mbak. Dah keliling lagi aku sekali, keliling 2 kali, pas aku lihat ketiga, kok ada rombongan ibu-ibu Indonesia gitu kan Mbak. Terus aku lihat tasnya itu pada, ini kan dinding Hijr Ismail ya Mbak, tasnya itu keluar gitu. Aku tuh nggak ada niat masuk Benerin, motong barisan, nggak ada. Namanya kita juga punya perasaan, udah capek ngantri, kita aja marah digituin ya, apalagi aku mau gitu kan, aku nggak ini. Jadi aku bilang sama ibu-ibu tuh gini, Bu, tasnya jangan di sebelah kanan deh, aku takutnya nanti kita kan ini rame jepit-jepitan. Kemarin jemaah kita orang Indonesia kehilangan barang dalam tas loh, sampai nangis-nangis di depan hotel. Oh iya ya Mbak ya. Jadi mereka tuh pada heboh tuh Mbak, semua mindahin ke sebelah kiri. Entah gimana caranya tuh aku udah masuk ke dalam barisan itu. Entah aku ditarik ibu-ibu masuk aja sini, nah aku udah nggak tahu gimana prosesnya. Yang penting aku udah masuk aja di susunan barisan itu. Malah aku lihat ibu-ibu yang udah ngantri tadi jemaah Indonesia itu barisannya itu nggak rapi, ada yang keluar. Jadi istilahnya kalau dia disenggol dikit aja mental deh tuh keluar ya kan. Jadi aku bilang sama ustazahnya, pendampingnya itu, ustazah ini kan kita barisannya nggak rapi. Kebetulan seragamku itu sama loh Mbak, putih. Mereka tuh putih juga semua kan. Jadi ustazah kalau nanti yang depan gerak, aku bilang gitu kan, ustazah jangan gerak ya dari belakang, aku bilang gitu. Aku gerak, ibu yang di belakang ini, yang di depan ustazah bisa masuk yang berapa orang. Nanti kalau misalnya padat, pas udah nyampe Hijr Ismail kan barisannya disuruh rata, aku bilang nanti mental nih nggak dapat masuk. Berusaha lah Mbak, maju, tahan, gitu-gitu loh kan Mbak Yani. Alhamdulillah itu mendekati pintu masuk Hijr Ismail, lurus barisan itu, sekali masuk tuh kelompok kami masuk semua, blok masuk gitu. Nah itu kejadiannya sama loh Mbak, Masya Allah, kayak di Raudah ya, persis banget kayak Raudah itu keulang gitu kan Mbak. Aku gini, ya Allah sempit banget sholatnya, di mana ini mau sholat gitu kan. Cuman aku nggak mikir mamaku karena sendiri. Oh kata Ustadz tadi kan ada pembimbingan nih jemaah Indonesia, kalau kita nggak sempet sholat sama doa aja yang banyak, doa yang banyak. Terus aku gini, oh ya doa yang banyak. Terus aku kiri kanan, tapi kayaknya aku bisa sholat lagi. Satu orang rukuk aja gitu, sujud aja gitu kan. Ya udah aku sholat taubat Mbak, sholat taubat tuh 2 kali, sama kayak Roda aku tuh lama banget di sujud terakhir tuh. Sekali aku salam sepi Mbak, sepi lagi. Makanya aku bilang, apa memang sepi, apa memang
mataku yang ngelihatnya sepi kan gitu, karena yang padatnya jemaah Indonesia itu bahkan aku udah nggak ngeliat lagi loh Mbak gitu kan. Aku tinggal sepi, salam-salam, aku nggak diusir sama asker tuh. Masya Allah nggak diusir, aku tuh doa nangis, mewek lagi nangis kan gitu kan Mbak, minta supaya mamaku tuh penyakitnya itu diangkat. Pokoknya aku di Hijri Ismail itu fokusnya doa mamaku, doa ayahku gitu, sama dosa-dosa. Yang penting pertama itu penyakit mamaku tuh diangkat, kalaupun memang harus operasi inilah disembuhkan gitu, dikasih mudah dilancarin gitu kan Mbak. Setelah aku doa itu, yang kemarin aku bantuin mamaku pegang Ka'bah, cium Ka'bah itu kayak terbayar lunas loh Mbak ya nih. Maksud aku terbayar lunas itu gini, aku tuh bisa pegang Ka'bah, cium Ka'bah, nggak rebutan loh. Cuman ada 2 orang di situ, jemaah Turki sama aku, tinggal bertiga, satu lagi orang lagi sholat gitu kan. Jadi aku tuh ya Allah di depan Ka'bah itu pegang, elus, cium, nggak rebutan, bisa doa sepuasnya. Setelah itu askarnya bilang keluar aja, keluar. Udah gitu aja loh Mbak, nggak pakai drama. Aku gini, ya Allah yang aku lihat di TV setiap hari di kamar hotel tuh ternyata ini gitu loh, Hijri Ismail ini. Aku tuh nggak ada bisa nyangka bisa, kalau Roda kan emang udah berharap. Kalau Hijri Ismail itu tempatnya bentuknya kayak corong ya, kayak corong air gitu kan di Ka'bah. Di atasnya gitu Mbak. Iya. Malah aku nggak perhatiin itu loh Mbak. Aku itu hari terakhir mau H-1 mau balik itu pas pagi juga itu alhamdulillah juga dapat sepi, sampai aku bisa ngerogoh HP untuk foto. Nah, Gitu, Masya Allah banget gitu. Nah itu deh aku Mbak, pada saat aku umroh itu memang aku karena niatnya ibadah sama sekali nggak bawa HP. Iya. Jadi waktu ke Raubah itu aku juga ninggalin HP. Waktu tahun sunnah Hijri Ismail itu aku juga nggak bawa. Aku suka foto loh Mbak, suka video, suka nge-vlog. Tapi emang di waktu umroh itu emang karena udah begitu ditimpa-timpa banyak masalah tuh udah nggak kepikir nge-vlog, udah nggak kepikir ngupload apa gitu. Yang penting ya Allah lancar aja ibadah mamaku tuh, Allah lancar aja aku bisa bawa mamaku nih umroh, bisa gandeng mamaku di umroh, itu aja fokusku gitu ya kan. Makanya kalau kita mau berangkat tuh jangan yang kayak tadi lah tuh, jangan ngawur ngelantur karena kejadian semua. Pokoknya positive thinking, ya. Terus apa itu selalu semangat ya, semangat jangan mikirnya yang jelek-jelek. Jadi gini, kalau teman-teman itu takut karena banyak suara ya umroh nanti nggak bisa Ka'bah, lihat Ka'bah ada kan kemarin aku baca orang itu hilang juga banyak banyak cerita itu bisa jadi ya kita nggak tahu ya dosa setiap orang itu. makanya saya itu nggak berani deh kalau mau apa itu misal open trip umroh itu, aduh nggak berani. Nanti kita berusaha memberikan sebaik mungkin, ternyata kan setiap orang kepuasannya beda-beda ya kan. Terus umroh itu kan ibadah, beda kalau kita traveling. Nah mungkin kejadian Mbak Tila ini saya juga ambil hikmahnya gini, Allah tidak mau diduakan. Nah kan karena niatnya ini apalagi ke Belanda dulu loh, traveling dulu baru umroh loh. Ya itu berarti kan logikanya Allah didoakan, jadi umroh sekalian Allah nggak ridho. Aku tuh mikirnya gitu loh Mbak. Berarti nih Allah nggak ridho nih, karena kan mama memangnya niatnya pengen umroh aja doang. Atau aku yang kekeh gitu kan, pengen Eropa barat gitu, jalan-jalan lah gitu ke Eropa. Nah ternyata nih Allah nggak ridho nih, aku kasih kau ini ya gitu. Nah rasakan udah menduakan aku gitu loh kan Mbak. Jadi kalau ikut travel itu pastikan travel yang amanah, yang udah punya nama. Kalau yang model-model open trip kayak gitu ada sih yang amanah, tapi kan kadang manusia itu tempat salah ya. Ya ada mungkin yang ya ada lalainya, ada apa udah gitu. Kalau yang kayak Mbak Yani bilang, kalau udah punya nama, udah punya istilahnya apa ya Mbak, udah lama di bidang itu, mereka waktu ada masalah menghandle masalah itu maksimal. Iya gitu karena dia punya link di sana, punya orang di sana. Dibandingkan dengan, bukan yang menjelekkan apapun, bukan sih, cuman ya berdasarkan pengalamanku pribadi, makanya sekarang ini aku ikut travel trauma loh Mbak. Trauma karena Eropa itu aku pengen berangkat mandiri awalnya itu Mbak, karena ada plus
umrohnya lah, makanya aku gabung travel. Qadarullah umroh pun ternyata mandiri akhirnya ujung-ujungnya Nah, nggak jadi travel. Sekarang pasti ada pertanyaan. Terus yang travel kemarin bagaimana sampai detik ini tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 ini belum ada bahasan sama sekali. Uang yang udah disetor itu Berapa yang akan dikembalikan? ya, itu nggak ada bahasan sekali. Wah, WA-nya juga masih digembok ya. Masih digembok, masih dikunci. Jadi- Utamanya masih dikunci. Jadi itu dari 118 yang approve visa itu 10 orang dan tetap nekat berangkat ya. Ada beberapa yang nggak berangkat, Mbak, karena suami kan istri kepisah, nah istri nggak mau berangkat tanpa dampingan suami. Kalau itu lain cerita ya. Ya. Yang berangkat cuma 5. Jadi yang ditolak visa ini otomatis dia gagal umroh kan? Gagal. Nah, itu Mencar semua ada itu, mencar Mbak. semua. Jadi mereka ke umroh akhirnya ikut travel yang udah punya nama. Ya. Terus kalau yang sepanjang mandiri cuma dirimu ya? Atau ada? Diriku sama ada lagi temanku sepasang suami istri, karena dia udah pernah umroh sih. Mereka udah pernah umroh. Jadi dia berani aja ya. Ini udah tahu medan tempurnya kayak mana kan. Kalau aku kan memang sama sekali nggak tahu gitu. Udah gitu nggak ada yang mendampingi laki-laki Dan- kan, Mbak. Pasti banyak pertanyaan ya, total berapa sih kok jadi tertarik umroh sama Eropa waktu ditawarkan itu berapa? 29 juta, Mbak. 29 juta umroh plus Eropa. Pas Eropa. Dari tiket udah soal ini ya. Startnya ada KL. Tapi di luar visa, di luar tiket Medan KL itu di luar semua. Padahal visa Eropa itu dirimu habis berapa? 3 juta. Habis 3 juta. Oh ya, aku ngasih masukan juga ya ke teman-teman. Kalau kita ngurus visa, mending sendiri, jangan pakai agent. Kenapa? Apalagi visa Eropa. Visa Eropa itu kita harus datang. Jadi kalau pakai agent percuma. Kita jauh-jauh tetap harus datang karena ada biometrik, ada foto, ada apa. Tugasnya agent apa? Cuma menyiapkan dokumen gitu lah. Kasusnya Mbak Tila ini dokumennya nggak komplit gitu. Itu kalau dokumen, Mbak, kami semua malah yang nyiapin yang pribadi ya. Dari sampai untuk translate ke Inggrisnya itu kami semua gitu. Kalau agen kan biasanya kita kasih yang Indonesia, ini kartu keluarga, ini KTP apa, lu atur deh semua. Kalau kami nggak, saat translate-nya kami translate sendiri. Jadi mereka tuh cuma menyiapkan hotel, ya memang karena paketnya kan hotel mereka yang urus ya. Itu. Terus akomodasi, ya itu aja yang mereka atur. Selebihnya kami translate ya semua sendiri gitu. Makanya ada temanku nyotok, kalau kita udah pakai agen bukannya kita diurusin ya semua ini, mereka lah kita serahkan aja, ini KTP ku, ini rekeningku, ini semua lo lah yang translate gitu kan. Ini enggak ya, kami sendiri, peserta sendiri. Jadi nyiap berkas tuh udah selesai, tinggal mereka tambahin baru mereka masukin gitu. Pokoknya kalau visa Eropa itu harus sendiri. Kalau visa Amerika juga sendiri. Karena apa, kita visa Eropa itu ada wawancara, kita harus datang. Dan formnya itu form online semua. Sekarang itu semua serba online. Benar. Jadi kita download, kita daftar, kita ngisi berkas itu semua sendiri. Jadi kalau kita pakai agent, mending agent yang langsung di VFS-nya. Di agentnya yang urus visa itu ada, bukan agent ini ya. Jadi ada yang reguler, ada yang premium. Kalau premium itu harganya emang dari harga visa ada tambahan biaya karena kita diprioritaskan. Dari ruangan kita disendirikan gitu, itu yang premium, ada tambahan biaya. Terus lebih komplit si petugasnya. Tapi sebenarnya aku sendiri kan reguler ya waktu ngurus itu Eropa itu standar aja sih. Saya reguler juga dicek sama petugas satu-satu. Oh, kalau ada yang kurang atau dia ngasih masukan, Bu, ini sebaiknya ini sebaiknya gitu sih. Sekarang teknologi kan ada Google, ada blog gitu yang ngulas banyak sih. Sekarang udah banyak intinya kan, Mbak, kalau menurut aku yang udah ngerasain gitu, rajin baca, rajin nanya, mau berusaha gitu loh. Itu aja deh intinya. Jadi jangan belum baca udah nanya dulu gitu ke orangnya gitu kan. Baca dulu sampai habis, apa yang lo nggak ngerti, apa yang nggak ada di situ baru lo tanya gitu kan. Jangan lo baca paragraf 1 terus japri, Mbak ini totalnya berapa? Lah, Mbak udah baca sampai habis belum? Di situ ada Mbak nomor telepon Mutowi berapa? Baca dulu, Mbak. Di akhir ada. Aku bukannya nggak mau jawab ya teman-teman, tapi kalau yang hal-hal kayak gitu kan ya apa gunanya gitu loh Mbak Yeni nulis panjang lebar kalau nggak dibaca sampai ke bawah. Jadi baca dulu, misalnya Mbak ini visanya ke travel mana, nah itu kan memang nggak diulas ya Mbak syarat-syarat ininya gimana, nah itu kan emang enggak. Tapi kalau yang info umum yang udah ada di blognya Mbak Yeni yang aku kasih linknya,
kalau ada yang japri aku, bukannya nggak mau jawab Mbak Yeni, baca dulu, baru lo tanya gitu. Jadi penulisnya juga nggak capek-capek gitu ya kan Mbak, detil banget soalnya nulisnya udah semua di situ gitu loh Mbak Yeni. Makanya keselnya bukan maksudnya kesel dia bertanya, enggak, lo budaya baca lo kok males sekali sih gitu. Jadi udah dari awal sampai akhir kayaknya udah ini ya Mbak ya, udah lengkap ya. Pokoknya intinya murah mahalnya umroh itu tergantung tiket dan hotel apa yang dipilih gitu kan Mbak. Benar kan. Kalau saya bisa murah total 11 jutaan itu total hotel bintang 5 itu karena tiketnya dapat cuma PP 2 juta. 2 juta bener. Jakarta Madinah PP Malaysia Airlines 2 juta. Itu ya benar, dengan fasilitas full service. Nah 2 juta baru sisanya itu hotel bisa hotel bintang 5 plus makan plus segala macam, jadi total 11 juta. Jadi kalau banyak nih yang japri aku, Mbak aku mau dong murah, kok bisa murah segala macam gitu kan, aku udah kasih link. Murahnya karena ini gitu loh, komponen tiketnya ini aja udah beda jauh ya Mbak. Jauh. Jadi juta ke 2 juta udah 12 juta sendiri tiket doang. Terus ada yang tanya gini juga, aku mau dong Mbak kalau ada tiket murah. Hello, tiket murah itu seatnya terbatas dan kita harus cepet-cepetan. Harus gercep-gercepan, bener harus mantengin begadang kadang ya Mbak ya. Bener. Jadi tipsnya itu kalau pengen dapat tiket murah, pertama kita pantengin aplikasi OTA itu kapan dia ulang tahun. Kayak tiket.com ulang tahunnya kapan, tiket.com ada geledek tiket. Itu pantengin jam berapa, itu kita pantengin aja, install aplikasinya. Terus kalau Traveloka itu epic sale itu di aplikasi itu ada tulisannya semua sama kode-kode diskonnya apa, itu disimpan. Terus kita siapin rute yang mau kita tuju mana, tanggalnya apa gitu. Jadi kan geser aja waktunya itu. Terus pokoknya sabar digeser-geser. Nanti begitu ada harga, loh kok ini turun ya, biasanya harga normal segini kok jadi segini, langsung buru-buru. Oh ya, sama data nama paspor itu udah di input di aplikasi caranya udah. Jadi begitu kita dapet tiket murah itu nggak butuh waktu lama untuk ngisi. Itu waktu untuk ngisi itu begitu kita udah ngisi selesai, next itu harga berubah loh. Bener. Jadi tiket murah itu selain harus cepat, data harus sudah siap, begitu set langsung bayar. Kalau emang proses bayar itu ada dikasih waktu 1 jam ya, dikasih waktu jebret, tapi itu udah milik kita. Kalau kita cancel ya nggak masalah, toh kita. Tapi kalau kita wah ini misal dari waktu 1 jam itu kita logikanya kita kasih kesempatan untuk cari duit. Ya, cari duitnya dari mana gitu, bener Pak? Iya, dari duit. Duitnya dari mana ya gitu? Ini murah banget, udah book dulu seret, terus sambil nunggu 1 jam. Itu gue dapet dari mana ya duit segini ya? Kayak gitu sih. Gitu. Iya. Aku pernah dapat juga soalnya kan Medan Jepang itu Air-Asia 3 juta PP gitu kan. Pada saat itu ya murah banget gitu kan, tahun 2018 bagiku tuh ya Allah kapan lagi gitu kan. Nah pada saat itu aku dapat juga yang 2019 tiket 2 juta yang kayak Mbak, aku dapatnya di 4 juta kan, ya termasuk murah. Cuman dari ya kayak aku bilang aku nggak ngerti mau umroh mandiri ya, apa gunanya bagiku selembar tiket murah, nggak ngerti jalurnya kemana, nggak denger yang ini repot, yang ini takutin gitu kan. Ya udah bye bye gitu. Sebetulnya kalau kita biasa traveling kayak pepergian itu umroh itu sebetulnya lebih simpel karena tujuannya cuma satu, masjid. Nah aku dengar kata Mbak Yeni, bener-bener aku di dalam otakku gini kan, Mbak Yeni bilang kalau kita traveling ke negara lain itu banyak yang dituju. Mbak Yeni tiap hari beda-beda tempat. Tapi kalau umroh tuh lo hotel masjid, ya udah itu aja lo jawabannya. Ya juga ya, makanya aku tuh umroh mandiri. Nah kalau travel kan ada city tour, kita bisa city tour karena mau ada bis hop and off ya, itu bagus. Itu semua destinasi yang travel
travel lewatin itu kita bisa dan kita bisa turun nanti naik lagi cuma bayar sekali kan Cuma ya bayar sekali, bayar ya. sekali dan 80 itu rial sekali. itu ada itu kayak Earphone-nya ada bahasa Indonesia ya earphone ada beberapa pilihan bahasa gitu. Cuman kenapa aku nggak city tour Mekah? Karena saldo udah menipis. Sempet pengen ke Taif kemarin itu kan, ditawarin mau Taif, nggak pengen nyoba Taif Bu. Pengen sih mas, cuma saldonya udah kempes. Insya Allah lah kapan kalau ada rezeki lagi ya dibilang sama mu tuh. Insya Allah ada ya Bu. Insya Allah doain ya mas, kita ketemu lagi ya, aku bilang gitu. Terus apa itu nanti bisa hubungi mutawifnya Mbak Tila juga kalau mau benar mandiri. sekali lagi baca dulu di awal, nanti lengkap di akhir semua itu ada budget, ada mutawif, ada nomor WA, pokoknya ada semua lengkap di bagian akhir. Ada jenis-jenis visa umroh juga di blognya Mbak Yani, di kotak-katik, lengkap nanti linknya Mbak ya di bawah. Jadi bisa dibaca yang mana yang sesuai keperluan, kan blognya Mbak Yani bukan cuma umroh, banyak banget pengalamannya Mbak Yani gitu. Terus kalau merasa kita sendirian itu nanti di masjid itu kita ketemu banyak jemaah Indonesia, kita gabung itu mereka pada welcome ya. Bener sih Mbak, bener. Ada aku tiap habis maghrib itu nunggu isya sekalian di Madinah itu mereka pada baca Al-Quran gitu, ada sharing makanan ya nggak sih, orang Arab, orang Indonesia gitu kan ya. Itu Jadi jadi kan tuh nanya sama mamaku gini kan, kemarin naik travel apa? Enggak, kami bertiga aja. Bertiga? Kejut-kejut loh Mbak. Sama siapa? Saya di bawah anak saya, perempuan semua. Dia bilang gitu. Nanyanya kayak nggak percaya gitu. Jadi setiap ketemu orang Indonesia yang ikut travel gini, betul bertiga aja. Gitu ya. Masya Allah ya, Masya Allah, anaknya mana? Itu kata mamaku gitu. Gimana caranya Mbak? Nggak tahu, semua anak saya yang ngurusi. Tahu lah si mamaku, semua anak saya yang ngurusi. Bertiga aja ya Mbak ya, bisa ya Bu ya, bisa ya gitu. Kayak nggak percaya gitu loh Mbak. Ya mereka nggak percaya, yang jalanin nggak percaya juga bisa sampai umroh mandiri perempuan bertiga gitu kan Mbak. Makanya kadang kalau udah baca blog Mbak Yeni atau lihat di Facebook kan pada inbox apa Zapri gitu. Ya udah aku kasih aja link Mbak Yeni gitu, atau aku bilang kalau ada tanya lebih detail gitu kan, langsung aja deh WA suhunya aku kasih. Ini Mbak Guni SD Kusumaningrum, aku bilang gitu. tapi saya nggak jual paket umroh ya. Tapi insya Allah dibantuin sama Mbak Yeni loh. Alhamdulillah, insya Allah dibantuin banget sampai ke apa tuh loh, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Helpful banget Mbak Yeni. Baru ketemu ya. Ketemu muka. Iya baru ketemu muka ini ya Mbak ya. Kamu kan baru ke Jakarta baru ini gitu. Jadi pertama kali ketemu Mbak Yeni itu di aku Japri di September. Berteman di Facebook juga baru ya. Facebook aja pulang umroh, pulang gitu umroh. Iya, pulang umroh baru berteman di Facebook. Add Facebook aku gitu. Jadi sama sekali nggak kenal dengan, cuman ya Mbak Yeni ini aku bilang gini, percaya aja deh, masih ada orang baik di sekitar kita, itu pasti ada gitu loh Mbak. Jadi percaya, memotivasi diri, memindset diri di pikiran kita gitu, nyampe ke Allah bahwasanya kita tuh berharap yang baik-baik. Jangan, makanya mamaku bilang nanti kita di sana gini-gini, ya Allah Mbak jangan ngomong kayak gitu, pokoknya doanya baik aja, baik aja gitu. Kayak aku bilang, masalah pasti ada, tapi insya Allah yang nolong juga ada gitu. Mbak, alhamdulillah gitu. Insya Allah, tabarakallah. Jadi seru ya obrolan kita ya Mbak ya. Kalau ada yang mau ditanya selanjutnya langsung aja FB-nya Mbak ya. komen aja. Ya gitu aja, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau yang berniat mandiri semangat, Semangat bisa ya, benar bisa insya Allah ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.